Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada seorang manusia pun di alam dunia ini melainkan dia mendapatkan cobaan, khususnya orang-orang yang beriman. Allah menggambarkan dalam surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 3. Dan selain orang-orang beriman sangat panik menghadapi cobaan, mereka hidup dalam kegelisahan, keguncangan jiwa, dan ketegangan yang berkepanjangan. Semua disebabkan karena cobaan itu. Maka mereka pun terpaksa mengkonsumsi berbagai macam obat penenang, berkonsultasi di klinik psikologi, melibatkan diri dalam dunia khamr dan wanita untuk membuat diri mereka melupakan musibah yang menimpa mereka. Dan semuanya itu dilakukan dengan harapan barangkali mereka dapat menghindar sedikit dari kenyataan hidupnya yang pahit itu. Tetapi orang yang beriman, ia mempunyai sesuatu yang dapat melipur dirinya hingga dapat mengalihkan cobaan itu menjadi kegembiraan. Hitam menjadi putih, keguncangan menjadi kebahagiaan. Dan pelipur orang yang beriman yang paling utama saat tertimpa cobaan itu adalah bahwasanya dia merasakan dirinya sebagai hamba Tuhan yang melindunginya, dan bahwasanya seorang budak itu tidak berwenang memprotes keinginan tuannya untuk melakukan sesuatu. Jika ini yang diinginkan oleh penciptanya, dari keadaan tidak ada, maka tidak ada penentangan bagi alat yang tidak memiliki daya dan kekuatan terhadap yang membuatnya. Maka dia akan berkata, Allah mentakdirkan, dan Dia melakukan apa saja yang dikehendakinya. Kemudian pelipur lara yang kedua adalah dia merasa bahwa Allah lebih tahu daripada dia tentang apa saja yang dapat membuatnya bahagia dan yang bermanfaat baginya. Jika Allah telah mentakdirkan sesuatu, maka tidak diragukan lagi bahwa sesuatu itu demi kemaslahatannya, walaupun tampak pada zahirnya tidak demikian. Maka dari itu, dia menyerahkan urusannya kepada Allah dan tidak menentang apa yang telah ditakdirkan baginya, sebab dia tidak tahu hal yang gaib. Kemudian pelipur lara yang ketiga adalah dia merasa bahwa dirinya akan mendapatkan pahala atas cobaan yang sedang menimpanya, dan ia merupakan salah satu pintu penghapusan dosa-dosa, serta merupakan bentuk kasih sayang dari Allah untuk meringankan dosa kita yang banyak dengan berbagai cobaan ini. Pelipur keempat adalah dia ingat bahwasanya masih ada orang yang lebih berat cobaannya darinya, dan yang menimpanya itu tidak sebanding beratnya dengan apa yang menimpa orang lain. Kemudian pelipur yang kelima adalah dia ingat barangkali cobaan yang menimpanya itu lantaran dosa yang pernah dilakukannya, maka hal itu akan mendorongnya supaya banyak memohon ampunan atau beristighfar, dan semakin pekat terhadap amal perbuatannya itu untuk mensucikannya dari celak-celak keburukan yang merasukinya. Dan pelipur keenam adalah dia ingat bahwasanya cobaan yang menimpa itu sesuai dengan kadar keimanan, maka orang yang paling teguh imannya dialah yang paling banyak menerima cobaan. Barangkali apa yang menimpanya itu merupakan suatu bentuk kabar gembira tentang bersemayamnya keimanan di dalam hatinya. Dan pelipur yang terakhir adalah dia meyakini bahwa penentangnya, kegelisahannya, kepanikannya, dan pengaduannya kepada orang lain itu
sama sekali tidak akan merubah apa yang menimpa dirinya jika memang Allah tidak menghendaki untuk merubah dan melenyapkannya. Inilah rekan dakta yang budiman, sebagian dari hal-hal yang dapat menjadikan pelipur diri kita, khususnya orang-orang yang beriman, saat cobaan datang menghampiri. Dan semuanya itu untuk mengalihkan rasa sakit menjadi sehat, kepanikan menjadi kebahagiaan, kegembiraan menjadi antusiasme yang besar. Semoga Allah selalu menjadikan kita hamba yang selalu berbaik sangka kepadanya, insya Allah.